Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah sedikit mendapatkan informasi terkait tentang gaya dan juga kemampuannya, itu membuat Kang Wu sedikit senang. Artinya, jikalau Alex mati, pasti Gaya akan tetap bisa mencarinya dan pada akhirnya pertemuan keduanya pun tidak akan terelakkan. Kang Wu pun kembali berkata, "Baiklah, aku akan memberikanmu pertanyaan terakhir. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan membebaskanmu. Berikan informasi apapun itu, yang penting terkait dengan kultus iblis. Seberapa besar jumlah mereka, atau apa tujuan mereka, atau apapun itu." Tapi sayangnya anggota kultus itu malah terdiam. Kang Wu pun berkata, "Pasti kau tidak bisa menyebutkannya, bukan? Kau pasti akan mati setelah membocorkan informasi terkait dengan kultus." Ya, ternyata itu benar. Si anggota kultus pun memohon kepada Kang Wu. Ia akan memberikan informasi apapun selain info terkait dengan kultus iblis. Ia bahkan menceritakan terkait detail apa yang telah terjadi di Rusia. Tapi sayangnya itu tidak memuaskan Kang Wu, dan pada akhirnya Kang Wu pun membunuhnya. Setelahnya Kang Wu pun mengambil lalu mengenakan topeng kultus iblis dari anggota yang ia bunuh, dan ia pun berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan rencana sebenarnya." Di sisi lain, Alex telah tiba di kamar hotelnya. Ia masih berpikir bagaimana cara untuk merekrut Kim Si-Hon. Dari apa yang ia lihat, nampaknya Si-Hon tertarik. Tapi permasalahannya adalah Kang Wu, seseorang yang disebut sebagai kakak angkatnya. Lalu tiba-tiba kepala Alex pun terasa pusing. Ia mengingat sosok mayat di gang, dan ia juga teringat terkait dengan wanita lain. Sebenarnya kejadian ini bermula 1 tahun yang lalu, saat ia tidak bisa menyelamatkan seseorang yang ia cintai, yaitu Erina. Ada anggapan bahwa ia diculik oleh anggota kultus. Oleh sebab itulah perekrutan Kim Si-Hon harus berhasil, karena saat ini anggota Guardian kekurangan member, dan merekrut Kim Si-Hon akan memperkuat mereka sehingga memudahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kultus iblis. Dan saat Alex ingin melanjutkan istirahat, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan wanita dari atap hotel. Tentu saja Alex pun langsung bangkit dan mencari sumber suara tersebut. Lalu setelahnya ia pun melihat sosok anggota kultus iblis yang sebelumnya pernah ia lawan. "Ternyata kau, apakah kau masih belum puas atas kekalahanmu sebelumnya? Di mana wanita itu?" Kang Wu yang menyamar menjadi anggota kultus pun menjentikan jarinya. Lalu suara wanita pun kembali terdengar. Kang Wu pun berkata, "Apakah saat ini kau akan membunuhku? Mengingat sebelumnya aku telah membunuh wanita di dekat gang." Lalu Alex pun menjawab, "Tidak, tapi aku akan membuat kau merasa menyesal tentang apa yang telah kau kerjakan." Ya, ternyata prinsip Alex sama sekali tidak berubah. Itu membuat Kang Wu jijik. Ia pun menatap Alex, dan Alex yang memandang balik menyadari jika ada yang berbeda dengan anggota kultus iblis yang ada di hadapannya. Pakaiannya sama, bahkan jejak pertarungan sebelumnya masih ada. Akan tetapi ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman dan agak sedikit berbeda dari sosok yang ia lawan sebelumnya. Kang Wu pun bersiap. Ia mengeluarkan tombak dari kunci laut energi iblis, dan seperti yang diharapkan, Gae Block, tombak yang Kang Wu buat, memiliki 34% dari kekuatan aslinya. Itu sudah cukup. Apalagi dengan itu Kang Wu tidak perlu repot
rapot-rapot lagi menggunakan energi iblisnya. Nah, biasanya kan Kang Wu membuat senjata itu menggunakan salah satu otoritas dan itu terbentuk dari energi iblis. Tapi dengan adanya item peringkat transcendent yang Kang Wu buat, ia tidak perlu lagi mengeluarkan energi iblisnya untuk membuat sebuah senjata. Sebelum pertarungan dimulai, Kang Wu pun melihat jam. Saat ini jam 8:43, berarti kurang lebih 15 menitan lagi sebelum ia tiba. Kang Wu harus mengulur waktu sebaik mungkin. Dan untungnya saat ini kekuatan Kang Wu jauh di atas player peringkat dunia. Keduanya pun saling berbentrokan. Ya, benar saja, Kang Wu bisa dengan mudah mengungguli Alex. Tapi sayangnya Alex masih menahan diri. Kenapa? Karena Alex masih berpegang teguh kepada pendiriannya, tidak akan membunuh manusia siapapun itu. Lalu Kang Wu pun mulai sedikit serius agar Alex terpancing, hingga pada akhirnya Alex pun benar-benar terpojok dan sadar jika sosok di hadapannya tidak sama seperti orang yang ia lawan sebelumnya. Walaupun mengenakan pakaian yang sama, Alex pun berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Dan Kang Wu pun menjawab, "Apakah kau bodoh? Bukankah kalian para guardian seharusnya tahu bagaimana cara anggota kultus iblis untuk bertambah kuat dengan cepat?" Mendengar hal tersebut, wajah Alex pun berubah menjadi sangat marah. Ia pun berkata, "Satan atau iblis?" Ya, kala itu Alex benar-benar berubah menjadi serius. Dan tentu saja itu membuat Kang Wu senang. Jika lawannya bukan manusia, mungkin saja Alex akan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Kang Wu. Dan keduanya pun kembali berbentrokan. Tapi sayangnya pada akhirnya Alex pun kembali dipukul mundur. Bahkan Kang Wu telah mencengkrap lehernya sambil mengolok-ngolok Alex. "Aku yakin kau melihat mayat wanita yang aku bunuh di dalam gang. Jangan pernah berharap jika dunia itu mengikutimu. Jika kau sedih, apakah kau pikir dunia akan ikut sedih juga? Aku yakin benar bahwa ada suatu hal di masa lalu yang mengekangmu dan membuatmu menjadi seperti ini." Alex pun mulai terngiang-ngiang kembali dengan sosok Erina. Dan ternyata sosok tersebut pernah sekarat dan Alex hanya bisa menatapnya saja. Itu adalah kejadian yang ingin sekali dilupakan oleh Alex. Sambil memprovokasinya, Kang Wu pun melihat kembali jam di tangannya. Ia juga bergumam, "Brengsek, kenapa ia belum datang juga?" Hingga pada akhirnya, bam, seseorang pun muncul. Lalu ia pun berkata, "Siapa kau?" Ya, itu adalah Kim Si-Hon, sosok yang ditunggu-tunggu oleh Kang Wu sebelumnya. Akhirnya permainan pun benar-benar dimulai. Setelah membantu Alex, Kim Si-Hon kembali berkata, "Siapa sebenarnya kau?" Lalu dengan senyuman iblis, Kang Wu pun menjawab, "Aku adalah Satan." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.